Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Untuk saat ini kita akan membahas tentang remote MN6 channel. Jadi seperti ini remote-nya, remote MN6 channel. Untuk bentuk remote-nya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Dari tampak luar sama, tidak jauh beda dengan remote MN999. Dalam paket pembelian remote MN ini, kita akan mendapatkan transmitternya dan juga receiver. Seperti ini receiver yang akan kita dapatkan. Sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman bahwa untuk remote part bawaan ini dari pabrik masih belum waterproof ya. Jadi untuk receivernya ini masih belum waterproof, wajib kita waterproof terlebih dahulu. Caranya gimana? Ini kita buka, kita congkel ya, ini kita buka, lalu komponennya kita waterproof. Bisa pakai kutek, bisa pakai lem Tianmu, bisa pakai lem T7000 atau apapun yang Anda yakini, yang penting bisa waterproof. Oke? Nah, untuk channel pertama itu berfungsi sebagai steering, ya kan, seperti remote yang lain. Ini channel pertama. Channel kedua untuk throttle atau gas, maju mundur. Channel ketiga di sini ya, bisa teman-teman lihat. Ini channel 3, bukan sini, ini channel 3 sebagai tombol on off untuk lampu. Channel 4 ini geser, itu 3 saklar, sama seperti bawaannya MN999 ya kan. Kalau di MN999 ini remote bawaannya ini juga geser 3. Kalau ini berfungsi untuk ngatur speed kan ya, speed 1, speed kedua, sama speed ketiga geser, jadi ada 3 speed. Kalau di remote MN6 channel ini sama, geser sama dengan remote MN999, cuman nanti fungsinya tengah ini untuk netral. Kalau ke kiri itu nanti dia akan jadi membalik arus. Kalau saya bilang membalik arus. Kalau ke kanan dia akan membalik. Nah, channel 3 ini biasanya bisa digunakan, channel 4 mohon maaf, channel keempat ini digunakan untuk winch, tapi tidak bisa diatur kecepatannya. Jadi misalkan ya, kalau kondisi kan netral, nanti kalau kita geser ke kanan maju, itu nanti dia akan berputar ke depan, jadi mengeluarkan tali winch-nya. Kalau ke belakang sini dia akan menarik winch tersebut. Itu yang saya coba, cuman tidak bisa diatur kecepatannya ya. Jadi cuman 3 saklar, 3 fungsi. Tengah untuk netral, kita geser ke depan itu maju, lalu ke belakang itu dia mundur motornya. Itu untuk channel keempat. Lalu lanjut ke channel kelima. Di sini tulisannya ya, channel kelima. Anda bisa lihat mungkin ya. Agak kurang jelas. Di sini ada channel kelima. Nah, channel 5 itu ada di atas ini. Ini channel 5 dan channel 6. Ini sama, channel 5 dan channel 6 itu sama, tombol putar seperti potentiometer. Ini digunakan untuk winch, pengatur winch ya kan. Kalau kita putar ke kanan, dia akan maju winch-nya ya, dia akan mengeluarkan talinya, itu akan keluar maju. Kalau kita putar ke kiri, dia akan mundur. Kalau kita taruh di tengah, kita putar ke tengah, kondisinya itu netral, jadi netral off istilahnya ya. Jadi kalau kita seperti potentiometer, kalau kita putarnya dikit, dia nanti jalannya pelan, gitu. Semakin kita mentokkan ini full, ya kan, kita mentokkan ke bawah, dia akan cepat, semakin cepat kecepatannya. Jadi sebagai potentiometer. Nah, seperti itu. Channel 5 dan channel 6 fungsinya sama. Lalu kita lanjut ke yang bawah sini ya. Yang sebelah kiri ya kan, 2 tombol kiri ini untuk pengatur steering ya.
Yang pertama, ini atasnya ini adalah untuk trimmingnya, jadi ngatur posisi belok rodanya ya. Kalau dia terlalu nganan berarti kita harus putar ke sebelah kiri, jadi dia akan apa istilahnya ya, menentukan posisi center tengah roda depan untuk trimming. Lalu yang bawahnya ini untuk power trimmingnya. Nah, di sini ada indikatornya, begini indikator sih, ada tulisan 0, 20, 50, 15 sampai 100%. Ini powernya yang akan servo gunakan. Kalau kita mentok ke kiri ke nomor 0, nanti dia tidak akan bergerak. Meskipun kita putar-putar, dia tidak akan gerak. Semakin kita mentokkan ke 100, maka gerakan rodanya itu akan semakin mentok. Ya, semakin pol gitu loh. Jadi istilahnya mengatur arus untuk ke servo. Semakin full kita putar, arusnya akan semakin besar, otomatis pergerakan rodanya juga akan semakin full. Tuh. Lalu untuk yang ke bawah ini ada tombol geser, ya. Ini tombol geser. Ini fungsinya sebagai reverse, steering reverse. Jadi untuk membalik gerakan dari roda depan. Kalau normalnya seperti ini, kalau kita putar ke kanan dia ke kanan, kalau kita putar ke kiri dia ke kiri. Kalau kita geser dia akan reverse. Jadi kalau kita putarnya ke kanan, nanti rodanya akan bergeraknya ke kiri. Kalau kita putar ke kiri, dia akan bergeraknya ke kanan, seperti itu. Oke, lanjut untuk tombol sebelahnya di sini. Ini fungsinya untuk throttle, pengatur gas. Namanya buat ngegasnya lah, ngatur gasnya. Yang pertama yang di atas, ya kan? Ini adalah trimming gasnya ya. Nah, kondisi normalnya itu di kondisi 0 tengah. Kalau kita putar ke arah kanan, ini ada 1, 2, 3 ke kanan, dia akan menambah power untuk majunya. Kalau kita mentokkan ketiga, dia tanpa perlu harus digas, ya. Dia akan bisa maju sendiri, jalan sendiri motornya, karena ada arus yang masuk ke sana. Begitu juga kalau kita putar keterbalikannya, dia akan mundur. Ya kan? Untuk posisi normalnya, dia harus ke posisi tengah, ke nomor 0. Untuk bawahnya, itu adalah power dari throttle-nya, power gasnya. Jadi kalau sini ada sama kayak indikatornya yang di steering power tadi, ini ada 0, 25, 50, 75 sampai 100%. Contoh misalkan kita posisikan di 25%. Jadi kalau gasnya kita ini mentokkan, kita tekan sampai mentok, full speednya dia, power yang akan masuk ke motor itu juga nggak akan maksimal. Jadi nggak bisa full speed. Begitupun kalau kita mentokkan ke 100%, ya kan, kita ke fullkan posisi 100%, nanti itu akan mendapatkan full speed maksimal. Jadi intinya pengatur arus yang masuk ke dinamonya, seperti itu. Lalu di bawahnya sama, ini kalau boleh geser, sama seperti trimming reverse tadi ya, steering reverse. Kalau normalnya itu seperti ini ya, kalau kita gasnya kita tekan ya dia maju, kalau gasnya kita dorong dia akan mundur. Kalau kita geser jadi reverse, kalau gasnya kita tekan dia akan mundur, kalau kita dorong dia akan maju, seperti itu. Tuh, yang pertama kita bahas tentang tombol-tombolnya ya. Selanjutnya kalau pertanyaan teman-teman, loh Mas, tombol on off-nya di mana? Nah, tombol on off-nya itu ada di samping sini, tombol tekan. Nah, ditekan dia nyala. Nah, seperti ini. Ini tombol on off-nya. Kalau kita tekan, dia akan nyala sama seperti remote-nya N999. Sampingnya juga ada indikator lampunya kedap-kedip, ya. Kalau kita tekan lagi dia akan mati. Untuk baterai itu ada di bawah, sama seperti remote bawaan N999. Kita buka, menggunakan 3 buah baterai, ya kan, dengan power 1,2 volt. Jadi kalau 3, nanti power yang dia butuhkan itu sebenarnya adalah 3,6 volt. Tuh,
ya kan. Satunya ini saya menggunakan baterai charger, ya kan. Timbang daripada bolak-balik beli baterai, saya pakai baterai charger dengan ukuran 1,2 volt. Jadi kalau 3 dia membutuhkan 3,6 volt. Untuk soketnya ini bisa juga menggunakan baterai Li-ion 1S dengan kapasitas 3,7 volt. Ini istimewanya remote keluaran MN, ya. Istimewanya ada di receivernya. Apa yang membedakan dia dengan remote lainnya? Yang pertama yang sangat istimewa, dia sudah memiliki soket untuk lampu realistisnya. Seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Ini soket untuk lampu realistisnya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan kit MN seperti MN99, MN128, MN86, MN999, ya, pokoknya semua keluaran produk MN cukup menggunakan remote ini dan lampu nanti akan langsung PNP ke receiver dan sangat realistis sama dengan receiver bawaan dari produk tersebut. Nih, kita bisa lihat soketnya sama kan ya, sama dengan soket lampu bawaan. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung untuk beli modul lampu untuk ngatur realistis lamp seperti remote channel remote yang lainnya. Langsung kita plug and play ke receivernya. Ini istimewanya untuk produk MN remote MN6 channel. Oke, untuk selanjutnya akan kita coba pemasangannya di kit, ya. Kebetulan kit saya ini menggunakan kit punyanya MN999, ya. Untuk part yang saya gunakan di sini saya menggunakan ISG 1060, ya. Ini juga servo, ya kan. Untuk servo depan saya menggunakan DS25. Lalu untuk ini adalah kabel untuk yang namanya winch saya bikin sendiri pakai bekas servo MG 9995, ya. Oke, kita coba tancapkan ya, seperti itu ya. Kita coba rangkai. Ini yang istimewanya, kita coba tancapkan untuk soket realistis lampnya. Kita coba. Ya, teman-teman lihat ya, ini masih realistis lampnya bawaannya dari kit MN999. Sama seperti ini. Sekarang kita tancapkan langsung. Jadi kita nggak perlu bingung untuk modul, langsung kita tancapkan PNP ke receivernya. Ya, kita tancapkan posisinya seperti ini, sama seperti menancapkan ke kit bawaannya, sama tinggal PNP aja nih. Nah, plug. Nah, sekarang kita coba nyalakan remote-nya ya. Oke, remote sudah nyala ya. Sekarang ISG kita nyalakan. Kita coba cara pertama untuk yang namanya steering ya. Kan sama steering, dia bilang kalau misalkan untuk power steeringnya kita maksimalkan ke 100%, dia beloknya akan semakin maksimal ya. Kalau steeringnya cuma 50%, jadi nggak bahaya segini ya, teman-teman lihat. Untuk gas throttle kita lihat, nah, sama ya, lumayan responsif juga. Lalu ini untuk winch, saya gunakan channel keempat. Kalau kita geser maju ke kanan, dia akan maju, dia akan mengeluarkan kabel winchnya. Kalau ke kiri, dia akan menarik winchnya. Ini posisi winchnya ya. Kita geser ke depan, dia akan maju, tapi tidak bisa diatur speednya ya. Ini kondisi off, kita taruh tengah. Sekarang kita geser ke kiri, dia akan menarik winchnya tersebut. Oke, sekarang kita coba untuk istimewanya untuk modul lampunya.
seperti kita lihat tadi, teman-teman lihat saya tidak menambahkan modul apapun, langsung PNP ke receivernya. Untuk pengaturan menggunakan channel ketiga yang di bawah. Ini kita teman-teman bisa lihat. Ya, lampu sudah nyala. Kita pencet channel 3 sekali, ya kan, untuk matikan lampu. 2 kali, 1 kali lagi, kita pencet lagi, dia akan menyalakan lampu. Kita belokkan ke kanan. Yo. Realistisnya kan, realistis lemnya kan, kiri seperti ini. Pengoperasiannya sama seperti MN999. Semua MN realistis lemnya. Kalau kita pencet channel 3-nya agak lama, ya, dia akan hazard. Seperti itu. Ya teman-teman, nih untuk belakangnya bisa teman-teman lihat juga. Sama untuk yang lampu belakang. Sama, ya. Kalau mundur, kita gas mundur ya, dia akan menyalakan lampu mundurnya. Ya, kondisi mundur. Ya. Slim kita matikan. Lama hazardnya akan mati. Belok ke kanan, belok ke kiri, akan busanya akan nyala. Itu istimewanya remote MN6 channel. Untuk lampu kita tidak perlu bingung lagi. Tidak perlu modul, nggak perlu ngakal pakai realistis lamp, sudah langsung di receivernya. Seperti itu teman-teman. Nih. Kita cek maju seperti ini loh, mundur. Nah, kalau performanya nanti teman-teman bisa lihat di video-video yang sudah saya posting. Saya menggunakan kit MN999 ini selalu menggunakan remote MN6 channel ini. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan saya tentang remote MN6 channel. Dan saya bisa bilang produk ini, keluaran MN ini sangat recommended bagi kita para pengguna kit MN, keluaran MN ya. Baik, terima kasih teman-teman. Seperti itu pembahasan saya kali ini untuk remote MN6 channel. Apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan saya mohon untuk jangan lupa subscribe channel saya karena saya masih pemula. Jangan lupa like juga lah. Ya, kalau bisa di share ke teman-teman biar saya tambah semangat. Oke, terima kasih. Jika ada yang tanyakan, silakan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.